semuanya, welcome back to Isana Risa Channel. Selamat tahun baru ya teman-teman. Dan aku senang sekali bisa kembali untuk menyapa kalian semua. Kayaknya udah cukup lama aku nggak ada di YouTube channelku untuk beberapa hal yang seperti ini, seperti sesi sharing seperti itu ya. Dan hari ini aku akan menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan relasi atau pacaran. Oke, dan yang mau aku sampaikan ini terinspirasi dari sebuah drama Korea yang aku barusan nonton pas liburan Natal kemarin. Karena kan di rumah aja tuh kan. Pasti kebanyakan yang udah lihat instastoryku tahu ya, startup. Oke, jadi ada kurang lebih ada 4 hal yang mau aku bagikan kepada teman-teman yang berkaitan dengan relasi atau kalau bisa dibilang pacaran. 4 hal yang harus kamu hentikan supaya semoga relasi kamu berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah stop fokus ke masa lalu. Aku nggak akan bahas lagi dari drama Korea startup ya, tapi poinku adalah kebanyakan orang yang pacaran itu masih hidup di bayang-bayang masa lalunya. Masih misalnya punya mantan gitu ya, dulu mantanku tuh rambutnya panjang, atau oh dulu mantanku tuh orang suku ini, kayak gitu. Dan pengennya pacar sekarang itu mirip dengan mantan seperti itu. Atau dulu, oh mantanku ini pintar loh matematika, oh dulu mantanku ini pernah ini, dan seperti ingin supaya mantannya pacar sekarang itu seperti mantannya itu. Itu benar-benar nggak boleh kayak gitu ya. Atau juga contoh yang lain, stop fokus ke masa lalu adalah mungkin dulu kamu pernah melakukan hal yang tidak sepatutnya kamu lakukan pada mantanmu dan kamu tuh merasa bersalah banget. Jadi dengan pacar sekarang kalau tiba-tiba pacarmu marah atau ada konflik, kamu tuh sangat takut kehilangan kayak gitu. Nah, stop hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Termasuk juga mungkin di sebelum dengan pacar sekarang mungkin pernah jatuh dalam dosa-dosa tertentu dan itu menghantui kamu begitu rupa. Gimana kalau pacar sekarang tuh tahu apa yang kulakukan? Nah, itu mesti dibicarakan baik-baik supaya kita itu tidak selalu fokus ke masa lalu, tidak selalu dihantui oleh pemikiran-pemikiran yang terjadinya itu sudah berlalu kayak gitu. Jadi stop hidup dengan atau fokus ke masa lalu, tapi nikmatilah kehidupan yang sekarang, relasi yang sekarang kamu jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sambil lihat catatan ya. Stop bohong. Nah, ini nih. Kalau di startup itu kan kelihatan banget ya, si Han Ji Pyong itu sering sekali, maksudnya dia dulu itu sering sekali seperti berbohong kepada si ceweknya itu, aku lupa siapa. Pokoknya berbohong supaya menghibur si cewek ini ya, karena permintaan neneknya. Nah, demikian juga dalam relasi berpacaran atau relasi persahabatan lah, atau semua relasi lah. Siapa sih yang suka dibohongin? Nggak ada yang suka. Dan mungkin ada orang-orang tertentu yang berpikiran, iya tapi aku berbohong tuh demi menjaga perasaannya. Iya tapi aku berbohong tuh supaya dia itu nggak sakit hati. No. Sebaiknya katakan yang sebenarnya. Mau sepahit apapun, kalau memang butuh untuk menyatakan saat itu juga, ya katakan saat itu juga. Tapi juga ada hal-hal yang bukannya bermaksud berbohong ya, tapi kita mencari waktu yang tepat untuk menyatakan kebenaran. Misalnya, kamu pernah jatuh dalam dosa seksual dengan mantanmu, atau kamu sudah, maksudnya tuh you're not virgin anymore, kayak gitu, dan kamu belum berani atau belum siap mengatakan kepada pacarmu sekarang kayak gitu ya. Virgin di sini maksudnya bukan hanya untuk cewek ya, cowok juga bisa kayak gitu. Nah, carilah waktu yang tepat sambil juga kita mempertimbangkan ini gimana. Tapi bukan berarti berbohong ya. Ini lain kasus lagi. Tapi kalau misalnya udah ketahuan nih ya, kita jalan sama siapa dan pacar kita tahu, pacarku ini jalan sama si A, tapi dia kok nggak ngomong, itu sakit hati banget, pasti sakit hati banget. Contoh dulu, jadi sebelum aku mau menikah, pokoknya udah dalam proses persiapan pernikahan lah. Terus aku itu sempat keluar sama temen cowokku, cuma
jalan untuk makan aja, karena teman baik waktu SMA. Terus waktu aku pergi, mamaku itu tanya, loh, Akung, nama suamiku kan Akung, loh Kak Akung tahu nggak kayak gitu? Aku sampai, oh tahu mah, tahu kayak gitu. Nah di situ tuh poinnya mamaku tuh mau menjaga supaya aku tuh jangan sampai melakukan hal yang memang Kak Akung atau pacarku waktu itu tidak tahu kayak gitu. Nah itu poinnya adalah jangan berbohong, jangan melakukan sesuatu yang kamu sengaja tutup-tutupi kayak gitu. Tapi ingat ya, yang tadi di awal saya katakan bahwa ada mungkin hal-hal yang memang kita bukan mau berbohong, tapi kita butuh waktu yang tepat untuk menyatakan. Ini benar-benar di bawah catatan bahwa hal-hal seperti itu tuh benar-benar karena sangat ada dampaknya secara pribadi dengan kita. Mungkin ada luka-luka masa lalu, pernah mengalami pelecehan mungkin, atau pernah mengalami kondisi yang sangat tidak enak dan kita belum siap untuk mengatakan kepada pacar kita, kayak gitu. Jadi yang pasti adalah jangan pernah berbohong, stop berbohong. Nah, hal yang ketiga yang aku mau bagikan kepada teman-teman adalah stop fokus ke diri sendiri. Pada saat kalian sudah mau nih ya, oke aku mau jadi pacarnya si A, atau aku berani sebagai cowok misalnya yang nembak duluan, aku berani untuk ngajak si A untuk berelasi nih, untuk berpacaran kayak gitu. Tapi masih sangat fokus ke diri sendiri. Jadi contoh pembagian waktu, kamu nggak ada space untuk ada waktu sama pacarmu, telepon pun nggak ada. Atau misalnya kamu mau belanja apa kayak gitu, dan misalnya jalan bareng ya dengan pacarmu, dan kamu tuh hanya fokus ke dirimu aja, nggak pernah, bukan mau minta dibelanjain juga, bukan, tapi pernah nggak sih kamu nanya, kamu suka apa, atau kamu suka makan apa, kamu suka minum apa, atau kamu suka baju atau tas atau aksesoris seperti apa? Itu contoh-contoh kecil ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget contoh-contohnya. Yang pasti adalah stop fokus dengan diri sendiri. Saya tuh gak terlalu banyak sih sebenarnya, tapi cukup suka nonton drama Korea. Dan di drama Korea itu kan ada ya, kayak mereka melakukan blind date atau kencan buta. Jadi kayak kenalan terus ketemuan gitu ya. Nah pernah ada salah satu drama itu di blind date-nya si cowok ini ngomong terus. Jadi kayak si cewek ini cuma dengar gitu. Jadi di situ tuh akhirnya si cewek ini udah ilfeel, nggak suka kayak gitu, karena si cowok ini hanya fokus ke dirinya, ceritain dirinya, dan dirinya. Tidak menanyakan sedikit pun ke cewek ini. Oke lah kalau misalnya kamu suka bicara kayak gitu, tapi coba dibagi porsinya. Misalnya, oh ya keluargaku kayak gini-gini, terus gimana dengan keluargamu? Jangan semua pembicaraan tuh kamu yang ambil. Terus cewek gimana kayak gitu. Mungkin ada cewek yang aktif ya, yang suka bicara juga, tapi ada juga cewek yang memang nunggu ditanyain kayak gitu. Jadi stop fokus ke diri sendiri. Itu contohnya aja sih teman-teman. Sebenarnya banyak banget contohnya ya. Nah, yang terakhir ini adalah, ini yang penting banget. Stop berpura-pura menjadi orang lain. Stop berpura-pura menjadi orang lain. Kan sering banget tuh ya, kalau misalnya kenalan di media sosial, wah keren nih, punya kendaraan ini, oh tinggalnya di mana, kayak gitu. Kalau di Surabaya sini kan tau lah ya, perumahan-perumahan yang elit, perumahan-perumahan yang biasa. Nah, kadang pada saat kenalan di media sosial mungkin, oh ya aku tinggal di sini. Itu tuh untuk menunjukkan bahwa oh aku ini orang berada. Oh ya aku naik ini untuk menunjukkan aku ini orang berada. Mungkin kamu punya ya, bersyukur. Tapi jangan sampai kita berbuat seolah-olah kita punya, padahal kita nggak punya. Berbuat atau menunjukkan seolah-olah kita itu orang kaya, padahal sebenarnya kita itu nggak punya sama sekali. Itu nggak boleh loh teman-teman. Atau berbuat atau menunjukkan seolah-olah kita ini orangnya suka baca, padahal sebenarnya kita nggak suka baca. Kita sukanya main game, hanya supaya menarik perhatian seseorang. Akhirnya kita tuh berpura-pura menjadi orang lain. Seperti contohnya di startup itu ya, si Namdosan kan dia berpura-pura ya menjadi Han Ji Pyong yang menulis surat itu. Padahal surat itu sebenarnya hanya memakai nama Namdosan, tapi karakteristik dalam surat itu adalah Han Ji Pyong kayak gitu. Nah, demikian juga teman-teman dalam hidup kita tuh, apalagi untuk memikat
seseorang yang kamu suka, baik itu cowok atau cewek, stop berpura-pura menjadi seseorang yang lain. Ini bukan berbicara soal riasan ya. Kalau kita misalnya, oh wajah nih jerawatan, supaya menarik kita rawat atau dipakein make up, itu lain cerita. Tapi kalau kita sampai mengubah identitas, mengubah jati diri, mengubah seolah-olah kita tuh punya sesuatu, padahal kita memang tidak punya, jangan sampai harus berhutang supaya bisa memikat si dia. Jangan sampai karena pengen ya kelihatan anak orang kaya, jadi setiap jalan itu mentraktir dan makannya yang mewah-mewah, padahal sebenarnya orang tuamu tuh lagi kesusahan. Jadi tunjukkanlah apa adanya. Dan aku percaya banget kalau kamu berani apa adanya, orang yang tepat tuh pasti akan mencintai kamu apa adanya. Ya, apa adanya. Banyak kok orang yang mau menerima kayak gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas kamu punya apa, tapi dalam dirimu itu ada apa. Jadi value yang kamu mau tunjukkan ke pacarmu, aku nih punya value ini loh. Misalnya, oh aku nih orangnya suka belajar, oh aku orangnya tuh jujur, oh aku orangnya itu walaupun memang aku bukan orang kaya, tapi aku mau berusaha. Itu jauh lebih menarik dan jauh lebih memikat daripada berpura-pura menjadi orang lain sementara kita itu tidaklah seperti itu. Nah, sepertinya itu aja ya teman-teman dari aku, 4 hal yang harus kamu hentikan dalam relasi supaya memiliki relasi yang sehat, terutama berpacaran ya. Aku ulang lagi ya, stop fokus ke masa lalu, stop berbohong, stop fokus ke diri sendiri, dan stop berpura-pura menjadi orang lain. Ya, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel ini, dan juga kalian bisa share, bagikan, ataupun kalian mau aku buat konten-konten seperti apa, komen aja di bawah. Oke? Dadah. Oh ya, makasih yang udah nonton ya.